Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi Kamis 17 Oktober 2019. Pemirsa, untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, dimohon untuk kembali mengecek surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian jangan lupa pemirsa dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Karena suasana jalan saat ini ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Dan pemirsa, tim kami sudah mempersiapkan beberapa berita yang menjadi pilihan di pagi hari ini. Berita-berita apa saja yang tersaji, baik dari Ciayu, Majakuning, Tegal, dan Brebes. Kemudian berita-berita update baik yang ada di Koran Radar Cirebon, Koran Juara, dan Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Berikut pemirsa saya bacakan headline Koran Radar Cirebon di edisi hari ini, Kamis 17 Oktober 2019, yang diturunkan di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini pemirsa, pisah jalan di penjara. Ada pernyataan dari Pak Supendi, saya belum bisa membawa perubahan. Itu pemirsa, Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Tunggu keputusan Mendagri ganti Supendi. Kemudian Jokowi diam, Undang-Undang KPK hasil revisi berlaku hari ini. Ya, kemudian sepeda sogokan yang gagal ngaspal pekan ini. Itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian ini pemirsa, menyambung berita kemarin tentang kasus Sunjaya. Kepala Dinas PUPR lari, Camat Beber, Camat Beber pun puasa bicara. Itu dari halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Dari halaman Metropolis dari Kota Cirebon nih. Ya, TPS ilegal masalah kita semua. RW kesulitan dalam pengawasan. Di kota terdapat 35 titik. Kemudian ex TPS Kesambi sekarang menjadi taman cantik. Itu pemirsa. Kemudian Anda juga bisa membaca selengkapnya, ini cerita lain dari peserta open bidding yang dari luar kota nih pemirsa. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon nih pemirsa. Ya, PDI Perjuangan dan Gerindra tak dapat jatah AKD. Ya, Imron pasrah, Rudiana anggap penentuan AKD terkesan dipaksakan. Itu pemirsa. Ya, komposisi alat kelengkapan dewan, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon. Kirap merah putih bukti sinergi TNI dan santri. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat, pemirsa. Proyek jalan digarap asal-asalan. Kasus suap yang menjerat Bupati Indramayu dan 2 pejabat dinas PUPR. Ya, kemudian IAIN pastikan OTT Bupati tak pengaruhi hibah tanah. Itu pemirsa. Kemudian fraksi Nasdem soroti pajak tempat karaoke. Edi masuk nominasi wakil bupati. Kemudian PDI Perjuangan tak alergi figur luar, ya, siap jika ditugaskan DPP. Itu pemirsa berita-berita yang tersaji baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Agar Anda tak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut. Dan bagi pemirsa yang ingin berlangganan Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon, pemirsa bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang akan didiskusikan ini mengenai pemirsa tentang kunjungan kerja anggota DPRD yang saat ini tengah disorot ini pemirsa. Dan kalau kita membaca di Koran Radar Cirebon juga beberapa hari mengulas
tentang hal itu. Kemudian kemarin ada pernyataan dari Dewan ini untuk menyudahi polemik berkaitan dengan kunjungan kerja karena ada ini pemirsa alasannya ini sudah banyak dari hasil kunjungan kerja itu bermanfaat untuk Kota Cirebon. Apa betul demikian? Nanti akan dibahas di pagi hari ini. Di sebelah saya pemirsa ada penulis esai-esai politik ya yang sering Anda membaca koran Radar Cirebon. Tulisan sosok yang satu ini juga sering dimuat ya. Di sebelah saya pemirsa ada Mas Kadir, ya nama lengkapnya adalah Mas Samsudin Kadir. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Kadir? Baik Mas. Oke, terima kasih. Ini di kontak jam 5 pagi, siap juga ya Mas Kadir. Oke, terima kasih Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan pemirsa bisa bergabung nanti di 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat, kemudian juga pertanyaan, ini melalui SMS atau ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV. Pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa dan saya langsung ke Mas Kadir ya. Mas Kadir, Anda sebagai penulis, kalau penulis itu biasanya ini peka gitu ya terhadap kondisi lingkungan, kondisi sosial politik yang ada di sekeliling Anda nih, Mas Kadir. Nah, ini polemik di koran Radar Cirebon beberapa kemarin ya, dari hari kemarin kemudian juga hari-hari kemarinnya itu banyak menulis terutama di halaman Metropolis dan juga di halaman Cirebon Express itu Mas Kadir mengenai kunjungan kerja anggota DPRD Kota Cirebon dalam hal ini. Nah, ini baru sebulan kemudian katanya langsung kunjungan kerja. Nah, pendapat Anda Mas Kadir sebagai penulis nih? Ya tentu saja plus minus ya. Plusnya adalah sebagai upaya peningkatan kinerja Dewan perlu mencari nilai baik atau pengalaman baik dari DPR di tempat yang DPRD tempat yang lain begitu. Kalau misalnya orientasinya untuk peningkatan kinerja, saya kira sesuatu yang biasa. Tapi minusnya adalah ketika kemudian apa yang dilakukan sekarang belum apa-apa seketika begitu. Artinya belum seluruh perangkat belum begitu tertib begitu. Kemudian rencana jangka pendek terkait dengan apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman Dewan dalam konteks jangka pendek belum tersusun secara rapi. Justru yang dilakukan adalah hal-hal yang sifatnya sekunder. Kunjung kerja ini kan sebetulnya kan program tambahan dari program utama teman-teman Dewan gitu. Nah, tidak salah kemudian ketika kemudian sebagian publik merasa bahwa ini sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh teman-teman Dewan gitu. Itu menurut Anda alasan akhirnya sebagian publik betul memandang bahwa ini yang menjadi sorotan itu ya gitu. Ya, ini juga catatan berikutnya adalah kenapa kemudian sebagian publik mengatakan demikian. Ini juga evaluasi dari kunjungan kerja dari DPRD sebelumnya yang memang sangat tidak produktif. Apalagi kalau misalnya ada perda yang hanya copy paste untuk diadaptasi di Kota Cirebon misalnya. Adalah satu dua yang kemudian kalau kita baca naskah secara akademik itu sebenarnya kan tidak ada perubahan substansial dari apa yang sudah diadaptasi dari daerah lain. Artinya saya lihat khawatirnya kita kemudian ada aturan yang disusun hanya karena untuk mengejar target rencana kerja, program kerja kedewanan, tapi kemudian tidak dijiwai oleh kondisi real di Kota Cirebon gitu. Makanya kita koreksi. Kemudian yang berikutnya tentu saja dalam konteks penggunaan anggaran, ya tentu saja kalau kita lihat warga di Kota Cirebon secara ekonomi tidak begitu naik ya kualitas kesejahteraannya. Tentu saja kunjungan semacam ini dinilai sebagai sebuah pemborosan, menghambur-hamburkan anggaran begitu. Apalagi misalnya satu hari untuk satu anggota misalnya dalam angka yang menurut kita sangat tidak pantas lah kalau dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan selama periode kedewanan begitu. Baik, Mas Kadir. Juga kemarin diberitakan di koran Radar Cirebon itu bahwa kunjungan kerja studi banding ke tempat itu saja kan. Makanya ini mungkin yang akhirnya menyulut, memantik polemik itu ya. Kemudian juga ada argumentasi dari berita kemarin di koran Radar Cirebon bahwa sudahi untuk polemik dan sudah banyak dari hasil kunjungan kerja DPRD kota itu yang bermanfaat untuk Kota Cirebon. Pendapat Anda setuju tidak Anda? Sangat tidak setuju. Kan gini problemnya. Kenapa Anda tidak setuju? Kalau misalnya datang ke sebuah daerah yang itu tahun-tahun di daerah tempat murah, berarti kan seakan-akan kemudian setiap tahun itu harus ada anggaran
yang mesti dialokasikan untuk daerah tersebut begitu. Untuk ketika kemudian teman-teman dewan datang ke situ, seakan-akan mau tidak mau mesti datang ke situ gitu. Kalau misalnya orientasinya hanya untuk mengadaptasi sebuah perda misalnya dalam konteks kota Cirebon, mestinya kan ya sekalian aja perda dalam satu prode itu diambil semua, diadaptasi, kemudian dielaborasi dalam konteks perda di kota Cirebon misalnya. Tapi kalau kemudian ini hanya sensasi, apalagi kemudian datang ke apa namanya daerah-daerah yang wisata misalnya daerah tertentu, yang menurut kita ini lebih kepada bukan untuk melaksanakan peran kedewanan, tapi justru untuk gaya-gayaan, untuk liburan begitu, dengan biaya yang begitu besar dari anggaran negara. Saya kira ini sangat tidak pantas gitu. Walaupun mungkin orientasinya baik, tapi orientasi yang baik. Tapi ketika kemudian orientasi baik itu dilaksanakan dengan melukai hati nurani publik, dan itu tidak pantas dilakukan oleh dewan. Apalagi mereka baru terpilih, seketika kemudian mereka melakukan hal ini, tentu saja kita mengurangi kepercayaan mereka yang baru saja dilakukan. Bukankah hal itu sudah diagendakan gitu Mas Kadir? Ya, yang agenda ya oleh Setwan gitu misalnya. Jauh-jauh hari itu sudah diagendakan gitu. Ya itu kan struktur, itu kan formalitas di administrasi di internal mereka gitu. Nah, publik ini kan punya hak untuk merespon kondisi semacam ini karena lagi-lagi mereka ini berada di apa namanya duduk di struktur kedewanan itu bukan karena mereka mau, tapi ada semacam kepercayaan publik. Nah, ketika kepercayaan ini kemudian ditepikan atau dinafikan begitu, ya publik juga berhak untuk bersuara. Karena mereka bukan menjadi dewan karena mereka, tapi mereka mendapatkan mandat. Jadi kalau yang memberikan mandat ini koreksi, mestinya kan didengar. Apakah itu kemudian diagendakan oleh dewan, oleh sekwan dan segala macam? Saya kira itu bisa dikoreksi. Kan tidak melanggar hukum juga kalau misalnya kemudian itu dikoreksi oleh publik begitu. Baik. Oke, tahan dulu Mas Kadir, dan silakan Anda pemirsa di segmen ini. Saya sudah membuka pemirsa untuk bergabung. Pemirsa bisa interaktif di 0231482138. Silakan Anda bisa untuk berpendapat, Anda juga bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Kadir. Ini bisa SMS atau ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV menyoal kunjungan kerja DPRD. Silakan Anda pemirsa, dan kembali saya ke Mas Kadir ya. Jadi Mas Kadir, sebetulnya menurut Anda pernyataan kemarin bahwa sudah banyak yang ditorehkan ya, dalam hal ini manfaatnya untuk kota Cirebon, itu menurut Anda hanya mengada-ngada gitu? Saya kira ya untuk memenangkan opini sebagai politisi emang harus mengatakan demikian. Cuman kan begini, kalau begitu terus sementara tidak ada dampaknya dalam konteks perda misalnya dalam melakukan peran kontra terhadap pelaksanaan kinerja eksekutif misalnya, ya untuk apa gitu? Karena ujung-ujungnya kan apa yang dilakukan mestinya kan berdampak begitu. Nah, faktanya kita tidak mendapatkan dampak itu dalam konteks perda misalnya atau dalam konteks peningkatan kinerja dewan selama ini begitu. Jadi ya sudahlah, ini baru awal-awal, silakan tertibkan dulu di internal yang mungkin selama 100 hari. Tertibkan apa gitu? Ya mereka ini kan rata-rata baru nih. Apakah kemudian semuanya paham tentang regulasi perda dan segala macam? Kalau kemudian belum apa-apa langsung kunjungan keluar, seakan-akan kita sudah hebat di dalam gitu. Mestinya kan harus ada semacam konsolidasi internal dewan, baik itu antar fraksi, satu fraksi maupun dengan fraksi lain, dan seluruh struktur dewan itu gitu, akadenya dan seterusnya. Ada semacam penguatan internal sehingga kemudian kinerja ke depan bukan saja dilakukan oleh 1-2 orang di dewan, tapi memang ada semacam kolektif kolegial, baik itu sebagai pimpinan maupun sebagai anggota dewan gitu. Itu ya, jadi Mas Kadir, ya, tertibkan dulu di internal mereka. Iya, disiplin dulu lah. Bukankah sudah ada gitu AKD dan yang lain gitu Mas Kadir? Iya betul ada, cuman kita lihat saja lah, misalnya anggota ini kan banyak anggota baru nih. Wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru, tentu kan tidak seketika begitu. Betul fungsi mereka cuma 3 kan, fungsi legislasi, fungsi anggaran, budgeting, segala macam. Ya secara umum begitu, tapi kan ada turunan, ada derivasi dari fungsi-fungsi ini yang kemudian membutuhkan soliditas di internal. Apalagi kemudian wajah pimpinan sekarang kan variatif gitu. Kita nggak tahu kemudian apa kemudian nanti hasilnya menghasilkan perda atau regulasi yang solid, yang bermanfaat untuk daerah atau tidak. Ya tergantung sekarang gitu. Makanya sejak awal saya bilang sebelum pelantikan dulu, saya sering sampaikan di beberapa tulisan, harus konsolidasi internal, apalagi variasi fraksinya juga beragam, pimpinannya juga berada di beragam partai. Baik, tahan dulu Mas Kadir, sudah ada pemirsa yang bergabung. Halo, saya sapa dulu. Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Afif. Waalaikumsalam, dengan Bunda Indra di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Ini dulunya juga salah satu caleg ini. Silakan Bunda. Assalamualaikum Bung Samsudin Kadir.
Waalaikumsalam Bunda, silakan Ya, Bun. terima kasih ini. Berani. Saya juga setuju itu. Setuju apa Bun? Setuju kenapa mesti ada studi banding dengan biaya yang mahal-mahal. Wah, itu. Iya. Sekarang Bun, zaman modern. Bunda, Iya. kalau Bunda sudah jadi dewan juga pasti Bunda tidak bisa menolak Bun. Mungkin. Oleh sebab itu Allah menunjukkan jalan udah nggak usah jadi supaya tidak terlibat hal-hal yang merugikan masyarakat begitu. Nah, walaupun tujuannya kan kita untuk memajukan ini. Nah, kalau ada suatu kabupaten atau kota yang maju, yang sekarang sudah internetnya jalan mulus. Kenapa tidak berinteraksi melalui internet itu? Oh iya. Iya, segala hal bisa diketahui kok. Anak kecil aja bisa tahu segala-gala. Masa anggota DPR yang terhormat tidak bisa tahu dari ini itu? Bun, kan harus ke daerahnya bersangkutan. Nggak ini lewat internet langsung Bun, biar lebih afdol gitu Bun. Ya, kenapa mesti begitu? Kalau kita sudah dapat bayangan, oh begini, kita tinggal tiru itu. Baik. Tadi dikatakan rencana kerja itu, ya udah jiplak saja. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tanyakan bisa langsung. Iya, Bung, begini Bung Afif dan Bung Kadir, untuk sekolah aja. Sekolah yang terakreditasi A gitu, kita bisa tanya kok tanpa berkunjung ke sana apa yang dilakukan dan bisa maju juga. Nah, apakah ini iya yang sudah cukup begitu? Iya, Bun. Ya, begitu aja masukannya. Jadi udah, komunikasi itu tidak selalu harus berkunjung ke sana kok. Silaturahim juga tidak usah harus bertatap muka kok, gitu. Baik, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Ini Mas Kadir katanya nggak usah untuk misalnya ke kabupaten yang sudah maju di Sulawesi. Akses saja katanya melalui media sosial, internet yang lain gitu kan. Pendapat Anda Mas Kadir, tapi tahan dulu ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka pemirsa. Silakan pemirsa bisa bergabung kembali. Anda bisa di 0231482138. Pemirsa juga bisa untuk berpendapat. Anda juga bisa untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Kadir. Ini bisa SMS atau ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Mas Kadir ya. Mas Kadir, bukankah hal ini juga tahun-tahun kemarin sudah dilakukan ya, apapun namanya, ini studi banding, kunjungan kerja, dan juga diharapkan ini bisa untuk nantinya hasil dari kunjungan kerja itu bisa direalisasikan di daerahnya ya. Kalau di Cirebon berarti di kota Cirebon. Menurut Anda Mas Kadir, ini kan sudah diagendakan oleh sekretariat Dewan Setwan gitu Mas Kadir. Jadi tinggal berangkat saja ini. Ya betul. Penjadwalan itu kan tidak mesti kemudian dilaksanakan. Kan tidak semua apa yang ditulis itu kemudian menjadi kewajiban begitu. Apalagi ini sifatnya peran struktural internal gitu, yang ini kan administratif aja sebetulnya fungsinya. Nah, ketika kemudian publik merasa bahwa apa yang sudah dilakukan selama sekian waktu atau periode sebelumnya ternyata tidak memberikan dampak, ya tentu saja koreksi semacam itu layak untuk disuarakan begitu. Nah, kemudian yang kedua, saya sampaikan di awal tadi, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja, saya kira itu sesuatu yang mafhum dan maklum gitu. Tapi dampaknya kita lihat itu yang kedua. Nah, kemudian dampak apa nih Mas Kadir? Ya, Perda misalnya yang diadaptasi di sini misalnya apa contohnya, misalnya yang betul-betul itu dari hasil kunjungan kerja gitu, yang kemudian membuat kita menjadi wow gitu, kita bilang gitu. Itu satu. Yang kedua, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi itu? Ibu Indra itu. Memang sekarang udah zaman teknologi. Saya kira kalau kemudian yang mau diadaptasi itu adalah Perda, misalnya draft
draftingnya dan segala macam, atau kemudian beberapa hal terkait manajemen internal Dewan, itu kan bisa dikomunikasikan, tidak mesti harus bertemu, dan tidak mesti semua orang yang datang gitu. Bisa ada perwakilan 1 atau 2 misalnya, dan itu bisa didamping oleh sekwan juga gitu. Itu kalau misalnya orientasinya untuk meningkatkan kerja internal gitu. Tapi kalau misalnya hanya untuk kongko-kongko, kemudian ada uang berangkat, ada uang pulang, terus hasilnya dapat sekian juta misalnya, ini kan mempertontonkan apa yang kita sebut sebagai pemborosan di ruang publik gitu. Di saat kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, yang tidak yang tidak mendayak gitu ya. Masyarakat belum berdaya secara ekonomi, kemudian kualitas masyarakat, kemudian ada anak sekolah yang masih tidak bisa sekolah karena hal-hal tertentu misalnya. Sementara Dewan melakukan semacam pesta pora dalam tanda kutip gitu. Apalagi kemudian kerja mereka sekarang belum ada kira-kira begitu. Tiba-tiba melakukan kunjungan semacam ini. Saya kira saya tidak menyalahkan kunjungan, apalagi kemudian tadi sudah diteken dan segala macam. Tapi tadi yang kritik kita itu adalah beberapa poin tadi begitu. Apa itu diantaranya itu? Ya tadi itu dampaknya pasca itu apa ya, gitu. Apa karena gitu memang selama ini yang sering kita saksikan begitu juga gitu. Mereka datang ke Bali misalnya, datang kemudian di beberapa kota di Sulawesi dan seterusnya. Kemudian setelah ke sini yang kita dengar cuma berita, selesai berita ya selesai begitu. Tidak ada follow up. Tidak ada follow up, dan perda apa misalnya yang betul-betul itu hasil kinerja karena kunker gitu. Apa misalnya? Kita lihat draftingnya, kita lihat naskah akademiknya. Apakah kemudian maksud Anda salah satunya, maaf saya potong, salah satunya adalah misalnya kunjungan kerja ke Surabaya berkaitan dengan tata kota. Tata kota adalah di dalamnya adalah persoalan PKL dan yang lain ya. Tetapi pasca kunjungan kerja mereka tidak menerapkannya di kota Cirebon, maksudnya begitu? Iya kan. Salah satunya itu ya. Contoh misalnya, banyak kan. Selama ini kalau kita perhatikan banyak sekali kunjungan kerja itu ada setahun kemarin aja sebelum adanya pilihan kemarin kan sudah ada. Tapi sepertinya apa gitu yang baru yang betul-betul konteks misalnya PKL, gini-gini aja PKL di kota Cirebon. Dan itu satu. Yang kedua, beda untuk kondisi kota besar dan kondisi kota Cirebon yang kecil semacam ini. Kalau kemudian fenomena di apa namanya kota besar diadaptasi, saya kira sangat jauh begitu. Cirebon ini sangat sederhana, kecil, dan tidak perlu sebetulnya menghabiskan tenaga, menghabiskan dana, menghabiskan waktu hanya untuk mengurus Cirebon begitu. Kalau misalnya teman-teman Dewan punya keinginan yang baik, punya orientasi yang baik, saya kira kalau mereka serius melakukan itu di sini juga selesai sebetulnya. Gitu. Ini kan masalah anggaran, produktivitas, kualitas kinerja dan segala macam. Baik, Mas Kadir, ini ada SMS yang masuk, diantaranya saya baca. Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon, dari pemirsa di kota Cirebon, Mas Kadir, tepatnya di Kanggraksan, kota Cirebon, juga ini menyoroti tentang kunjungan kerja anggota DPRD yang baru kota Cirebon ini ya, berpendapat bahwa sayang sekali di fraksi yang ada di DPRD kota Cirebon di Gria Sawala, gedung DPRD kota Cirebon, tidak ada sama sekali fraksi yang menolak. Sayang sekali itu, katanya disayangkan gitu Mas Kadir ya. Ini satu lagi yang masuk ini dari pemirsa di Kesambi Dalem, kota Cirebon. Selamat pagi Cirebon, assalamualaikum. Bagi saya kenapa mereka pada kunjungan kerja, studi banding dan seterusnya, ini baru awal, katanya belum 5 tahun sudah banyak agenda kunjungan kerja, termasuk saya kemarin baca di koran Radar Cirebon, katanya Mas Kadir ya, bahwa kunjungan kerja demikian mungkin bagi anggota Dewan belum dianggap anggota Dewan kalau belum kunjungan kerja keluar kota. Mungkin seperti itu, Mas Kadir. Ini tidak ada fraksi yang menolak, katanya sayang sekali. Lah itulah yang kita sayangkan. Ketika kemudian teman-teman partai, anggota parpol politik sebelum pileg kemarin kampanye begitu membela rakyat, begitu membela masyarakat, melakukan advokasi, mengamini setiap selera masyarakat. Tapi kemudian ketika mereka duduk di situ, ya sudah, lupa seketika. Ini belum lama-lama nih, baru sebulan lah kita kemudian. Gitu. Itu sudah dilupakan gitu. Nah, pertanyaan kita kemudian apa yang mereka sebut sebagai suara rakyat, apa yang mereka sebut sebagai wakil rakyat. Kalau kemudian apa yang diinginkan oleh rakyat itu tidak diamini, tidak diiyakan begitu. Baik, Mas Kadir, ada lagi pemirsa yang bergabung ya. Saya sapa lagi nih. Halo, selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum. Halo. 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 Iya, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana kan? Yanto Cirebon. Ini dengan RCTV ya Pak? Betul. Pengen ikut aja tadinya ngobrol di situ. Silakan Mas. Oh tapi nggak kedengaran di sini ya? Halo? Nggak ada di TV-nya. Halo? Iya, halo, silakan. Iya. Nah itu kalau saya lihat menyoal kunjungan kerja DPRD ya Mas ya.
Itu indah sekali memang kelihatannya, sama hasilnya itu maksudnya tuh ujung-ujungnya nggak ada, kemacetan tetap ada di kota Cirebon, alhamdulillah gitu kan. Dari ujung ke ujung, dari Cirebon ujung sana kerucuk ya, kereta api dibiarkan mengganjel. Di sini di Kartini kereta api ngeganjel juga. Terus di Kesambi ganjel juga. Sampai kemana ujung-ujungnya di Pegambiran. Nah, Pegambiran sudah mending ada yang naik ke atas kan, ada yang naik ke atas. Ini gimana? Mereka tuh tidak pernahkah merasakan keselnya nunggu macet kereta api lewat gitu? Apakah tidak lebih? Itu kan udah pada naik tuh jalan kereta api tuh dinaik-naikin. Padahal dilelepin aja ke bawah atau di atas gitu kan, mobil tetap jalan kan gitu. Jadi ini menanggapi tentang apa faidah dari hasil kunjungan kerja itu gitu Pak? Betul, nggak ada. Kalau saya pikir ujung-ujungnya sama seperti gitu aja, pokoknya macet tetap. Kan mungkin yang diurusin teh harusnya yang diurusan kota kita dulu aja yang bener. Baik. Bukan ini mah aduh, kalau lagi bener lagi kampanye mah semua pro rakyat, ujung-ujungnya pro DPR. Orang sakit juga ditengok. Itu aja dari. Baik, terima kasih Bapak. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pemirsa lagi ya. Mas Kadir, silakan Mas Kadir. Iya, apa yang disampaikan itu sebetulnya ya suara kita juga gitu. Ada semacam kekesalan kolektif ketika kemudian DPRD melakukan hal semacam tadi gitu ya. Belum apa-apa sudah begitu. Saya pribadi tidak merasakan dari dulu. Saya kalau dengar orang kunjungan itu ya saya jujur aja, saya keliling kota tempat mereka kunjung itu, ke Sulawesi saya sering, ke Bali sering, Surabaya apalagi gitu. Terus apa dampaknya terhadap kota Cirebon gitu? Enggak ada. Kota Cirebon gini-gini aja, macet betul kata Bapak itu. Itu saya alami itu macetnya minta ampun gitu. Mungkin kalau di Bandung masih mending sekarang ada semacam taman kota. Ini kan enggak ada, enggak. Apa kemudian kolikong dengan eksekutif? Allah alam, ya serahlah siap masyarakat yang menilai. Yang jelas, pertanyaan mendasar kita adalah kenapa kemudian baru sebulan dilantik sudah menegasikan kepercayaan publik yang kemarin itu ya pro rakyat, pro apa lagi lah segala macam. Tiba-tiba jadi ternyata jangankan pro rakyat, partainya jadi tinggalkan, kemudian mereka pro dengan kursinya sendiri gitu. Jadi itu yang kita gugat gitu. Nah kalau kemudian dibiarkan begitu saja, kemudian publik diam, saya kira ya setahun ke depan saya kira lebih gila lagi dari apa yang mereka lakukan hari ini gitu. Dan ini kita koreksi, bukan sekedar anggotanya, pimpinannya juga kita akan gugat. Baik. Oke. Mas Kadir, tahan dulu, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda untuk kembali bergabung. Pemirsa bisa di 0231482138 ya. Pemirsa juga bisa untuk berpendapat, kemudian juga menanyakan berkaitan dengan topik yang sedang didiskusikan di pagi hari ini, menyoal kunjungan kerja anggota DPRD Kota Cirebon ya. Silakan Anda bisa bergabung kembali, berinteraktif langsung ya. Ini sudah ada beberapa lagi SMS yang masuk. Selamat pagi Cirebon, buat kami kunjungan itu bukan buat studi banding, tapi ini studi banding kemanapun, apa hasilnya malah tambah ruwet. Terima kasih katanya. Maksudnya mungkin kemacetan dan yang lain Mas Kadir. Kemudian ada lagi ini yang masuk, ini dari pemirsa ini Indramayu ya, tepatnya di Hargelis, juga berpendapat bahwa Assalamualaikum, SPC selamat pagi Cirebon, kunjungan kerja merupakan agenda tetap dari anggota DPRD dimanapun ya, Indramayu, Cirebon, mungkin juga di kota-kota yang lain, kabupaten yang lain. Namun katanya Mas Kadir, ini harusnya anggota DPRD ada yang berani untuk menolak sebagai bentuk protes. Nah ini tidak ada ya, ini sudah tadi juga SMS serupa dengan yang tadi saya bacakan pemirsa. Kemudian ada lagi, saya belum pernah DPRD berkunjung ke rumah rakyat untuk mendapatkan keluhan-keluhan rakyat. Dari Mardi di Gesik Tengah Tani. Mas Kadir, silakan. Ya tadi ya kita sudah sampai pantik di awal. Ketika kemudian ini awal-awal, mestinya kan yang dibangun oleh teman-teman Dewan itu ada membangun kepercayaan atau trust gitu.
Ketika kemudian di awal-awal mereka membangun distrust, terus apa yang kita capai setahun ke depan, 3 tahun, 4 tahun ke depan, ketika kemudian di awal-awal mereka sudah membuat titik hitam gitu. Mestinya kan di awal-awal ini mempercantik diri dulu, bangunlah kepercayaan publik sejak awal, sehingga kemudian nanti ketika mereka membangun semacam kinerja yang sifatnya jangka panjang, publik bukan saja percaya tapi juga mendukung gitu. Itu satu. Yang kedua, lagi-lagi ya, saya ingin menggugat soal hakikat dewan. Hakikat dewan itu kan nurani publik, lidah rakyat. Nah, ketika kemudian ada selera rakyat yang ditepikan, yang dinegasikan, berarti ada semacam ruang kosong yang tidak ada titik temunya antara dewan dan rakyat. Nah, lalu pertanyaan kita, lalu Dewan Perwakilan Rakyat daerah itu R-nya itu siapa gitu? Baik. Jadi itu yang kita gugat. Gitu. Baik, menurut Anda Mas Kadir, ini kan harusnya menjadikan tahun-tahun kemarin ini adalah pelajaran berharga ya, terutama dari sisi produktivitas mungkin Mas Kadir, pembuatan perda dalam hal ini legislasi ya, karena fungsi dari anggota DPRD itu salah satunya adalah legislasi. Ini harusnya menjadi pelajaran tidak gitu Mas Kadir? Bukan saja menjadi pelajaran, bahkan lebih dari itu. Mestinya kan sebagai evaluasi yang sangat luar biasa. Evaluasi dewan itu kan selain pemilu adalah evaluasi internal semacam itu kinerjanya. Ketika kemudian selama kunjungan itu periode sebelumnya dampaknya ternyata tidak kemudian masif, tidak kemudian maksimal, dan masyarakat merasakan memang begitu tidak merasakan apa-apa. Mestinya kan tengok ke belakang. Oh iya ya, ternyata tahun lalu periode sebelumnya itu tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kerja dewan. Nah, mestinya sekarang selain untuk mengevaluasi kinerja semacam itu juga melihat anggaran yang sepertinya tidak pantas, tidak layak di saat masyarakat kondisi ekonominya tidak memungkinkan, tidak berdaya secara ekonomi gitu. Kan dewan ini kan rakyat begitu ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mestinya kan apa yang mereka lakukan itu adalah adaptasi dari nurani publik, jiwa publik itu ya pada mereka. Tapi kemudian ketika duduk di situ mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, lalu kepada siapa lagi kita percaya untuk membangun daerah dalam konteks legislasi, dalam konteks anggaran dan seterusnya. Baik, ini ada EWA yang masuk nih Mas Kadir ini dari pemirsa di Cirebon Timur. Selamat pagi Cirebon, saya sependapat apa yang disampaikan oleh narasumber ya di pagi hari ini, yaitu Mas Kadir. Nah, di sini partai politik juga harus ini katanya Mas Kadir memfusikan dirinya terhadap anggota legislatif kader ya, yang ada di wakil rakyat juga ini harus betul-betul bisa memfungsikan dirinya gitu Mas Kadir. Jadi ini kelihatan agar partai politik kemudian juga dengan kader-kader yang duduk sebagai wakil rakyat ini bisa nyambung katanya begitu Mas Kadir. Nah, fungsi partai politik dalam hal ini Mas Kadir. Ya, fungsi partai politik kan sudah diakomodir dalam bentuk fraksi. Artinya ketika kemudian kepanjangan tangan fraksi ini kepanjangan sudah fraksi. Dari artinya partai politik. Ketika kemudian fraksi juga tidak bersuara, hanya mengiyakan. Jadi ompong juga gitu jadinya begitu. Jadi ompong terhadap kinerja dewan. Karena memang partai politik dalam tanda kutip fraksi itu adalah ujung-ujungnya juga menjadi dewan itu sendiri begitu. Sehingga kemudian ya kalau kita lihat korelasi antara kebutuhan apa yang mereka inginkan dan segala macamnya memang sangat pantas aja gitu, fraksi diam aja karena memang secara individu menguntungkan gitu, bisa jalan-jalan dan semuanya menikmati itu gitu. Jadi ini koreksi kita bukan segera ke dewan tentu saja sebagaimana disampaikan oleh Bapak atau Ibu yang WA tadi ya, kirim pesan tadi. Memang yang kita koreksi bukan segera dewan sebagai sebuah institusi atau lembaga trias politika begitu, tapi juga partai politik yang memang melahirkan anggota partai politik yang kemudian menempatkan mereka di dewan gitu. Ketika kemudian partai politik merasa iba terhadap masyarakat tapi tidak iba dalam kondisi ini, saya kira partai politik juga harus kita gugat karena mereka adalah rahim yang melahirkan politisi yang duduk di kader-kadernya itu ya dewan begitu ya. Betul tadi itu sangat pantas kurang dikoreksi partai politik. Dulu Mas Kadir, dan silakan Anda pemirsa di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda untuk kembali bergabung di 0231482138 ya. Anda juga bisa untuk berpendapat, Anda juga bisa untuk beropini. Anda bisa SMS atau ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV menyoal kunjungan kerja DPRD. Silakan Anda pemirsa, dan saya kembali ke Mas Kadir ya. Mas Kadir, apa sih yang mesti dilakukan misalnya dengan alasan kan itu sudah dijadwal Mas Kadir oleh Sekretariat Dewan. Apakah harus ada misalnya untuk berani untuk menolak bahwa sudahlah kunjungan kerjanya nanti saja dulu, kita internal DPRD kota dulu kita benahi, kita dandani, begitu gitu Mas Kadir? Yang paling penting itu tidak ada kewajiban yang kemudian absolut ketika kemudian ada penjadwalan, itu bisa dirubah.
Karena itu hanya tertib administrasi saja sebetulnya. Ketika tertib administrasi itu tidak memberi dampak kepada masyarakat, itu bisa digugat. Itu satu. Yang kedua, lagi-lagi hakikat fraksi itu kan wakil partai. Artinya mengagregasi kepentingan publik. Ketika publik menginginkan sesuatu, mestinya mereka mengamini itu. Nah, dalam konteks trias politika, ya dewan itu yang kemudian mengamini itu. Nah, ketika kemudian mereka tidak mengamini itu, kita wajib gugat itu. Walaupun nanti ini kan apa yang kita sampaikan ini kan hanya harapan gitu. Karena kita bukan bagian dari lembaga negara, kita hanya bersuara mengingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang mesti diluruskan, bahwa mereka itu orang yang punya peran penting dalam konteks publik. Ya sudahlah, coba didengarlah sekali-sekali apa yang disuarakan oleh masyarakat. Gitu. Kalau misalnya kemudian didiamkan terus, kemudian tidak memperhatikan apa yang disuarakan oleh teman-teman media, terus kita mau ngapain sih sebetulnya begitu. Saya kira kalau kemudian ingin DPR itu punya dipercaya secara jangka panjang oleh masyarakat, saya kira yang paling penting dilakukan pertama-tama kali ini adalah membangun kepercayaan publik. Iya, mau ini apa public trust itu ya. Public trust tadi gitu. Sehingga kemudian nanti apapun yang mereka lakukan depan masyarakat, oh ya ini serius gitu. Ya usulan saya sih tertib dulu di internal gitu, membangun soliditas segala macam. Dan itu nanti dampaknya jangka panjang gitu. Tapi kalau masih kekeh ya biarkan masyarakat yang menilai. Baik. Dan sayang sekali Mas Kadir, waktu kita terbatas, jadi usia sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini ya. Mas Kadir, terima kasih sudah menyempatkan hadir walaupun di kontak mendadak juga ya. Mas Kadir baru pulang dari Bali ya. Mas Kadir, tapi saya kontak jam 5 pagi karena sesuai dengan agenda harusnya menjadi narasumber di pagi hari ini adalah ada dari organisasi profesional ya, yaitu dari advokat. Namun mendadak tidak bisa hadir di Selamat Pagi Cirebon. Mas Kadir, di closing statement silakan apa yang Mas Kadir sampaikan. Ya sederhana saja. Pemirsa di rumah. Sederhana saja, ya kunjungan kerja diberhentikan dulu, ya mungkin nanti dijadwal ulang begitu. Biar perhatikan dulu, kondisi internal dulu dimasukkan, disolidkan, sehingga kemudian masyarakat memberi kepercayaan yang maksimal kepada teman-teman dewan. Saya kira itu yang mesti dilakukan. Baik. Oke, terima kasih ya Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, mohon maaf ini ada beberapa SMS dan WA yang masuk yang belum saya baca. Bagi pemirsa yang sudah berinteraksi langsung bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.